akan berpindah ke Prof. Sutekini. Prof, kelihatannya masa depan keadilan di negeri kita ini adalah sesuatu yang sangat mahal ini, Prof. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya untuk kemudian bisa menjunjung tinggi keadilan, juga mendorong penegakan keadilan seadil-adilnya, Prof? Ya, Mas Muji, bahkan di pidato pengukuhan saya ya, tanggal berapa itu, di bulan Agustus 2010 itu, saya pernah menyampaikan bahwa mencari keadilan di Indonesia itu ibarat menunggu atau menanti pelangi di malam hari yang sunyi. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu ya? Karena hukum itu sebenarnya dipakai hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Media Umat Channel, salam jumpa kembali di malam hari ini, di malam yang sangat berbahagia di bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2021. Kita bertemu kembali dalam diskusi online tabloid Media Umat yang biasa kita adakan setiap bulan. Malam hari ini kita akan membedah satu buku yang luar biasa saya kira dan menjadi perhatian banyak kalangan, dan kasusnya sendiri saat ini masih belum kelihatan tampak nyata di depan publik. Pemirsa Media Umat Channel, kita akan mengangkat topik atau tema buku putih membedah buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS. Anda tentu tahu semuanya bagaimana peristiwa itu berlangsung di akhir tahun 2020 yang lalu, yang menghebohkan dan membuat suasana perpolitikan nasional juga memanas. Seperti apa isinya? Nah, malam hari ini kita akan bedah bersama dengan para tokoh yang sudah kami undang, dan malam hari ini sudah hadir bersama kami semuanya, yang beberapa diantaranya mungkin menyusul ataupun kita lihat nanti dalam perkembangannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana buku putih ini Anda semuanya pasti ingin tahu apa isinya dan bagaimana temuan-temuan yang didapatkan di dalamnya. Pemirsa tabloid Media Umat Channel, sebelum kita masuk di diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Buku putih tragedi pembunuhan di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek resmi diluncurkan oleh TP3 Laskar FPI secara virtual pada hari Rabu 7 Juli 2021. Dalam acara tersebut, Sekretaris TP3 Marwan Batubara meminta agar para pelaku kasus pembunuhan 6 Laskar FPI tetap bisa diproses ke pengadilan HAM. Menurutnya, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Maka sudah semestinya digelar pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Secara substansi, buku putih tragedi kilometer 50 mengungkap fakta pembunuhan 6 Laskar FPI bukanlah tindak pidana biasa, melainkan terkategori pelanggaran HAM berat. Marwan meyakini operasi pembunuhan tersebut tidak sekedar dilakukan aparat kepolisian biasa, namun juga melibatkan kekuatan bersenjata dan aparat lainnya secara sistematis. Dalam kasus ini, Badan Reserse dan Kriminal Polri telah menghentikan penyidikan. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, penghentian penyidikan mengacu pada pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.
Dengan demikian, penyidikan dan status tersangka telah gugur. Pihaknya juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan adanya unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Hingga kini, sejumlah pihak menilai Polri tidak transparan dalam menangani tragedi penembakan kilometer 50 ini. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR pada hari Selasa 6 April 2021, M. Khairul Anam meminta pihak kepolisian menjelaskan secara rinci agar publik tidak bertanya-tanya. Reaksi ini tentu tidak berlebihan mengingat adanya beberapa kejanggalan di TKP. Dalam konferensi pers hari Jumat 8 Januari 2021, Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, M. Khairul Anam menjelaskan bahwa di kilometer 50 terdapat informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, serta pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme. Temuan lainnya berupa pengambilan kamera CCTV di salah satu warung di kilometer 50 oleh anggota kepolisian, serta adanya pemeriksaan telepon seluler milik masyarakat di lokasi. Sejumlah bukti baru juga telah terangkum dalam buku putih tragedi kilometer 50. Marwan Batubara mengonfirmasi pihaknya secara resmi telah menyampaikan surat beserta buku tersebut kepada pemerintah melalui Mahfud MD selaku Menko Polhukam pada tanggal 1 Juli 2021. Pihaknya juga berharap adanya tindak lanjut dari kasus tersebut dan ditegakkannya keadilan hukum di negeri ini. Publik jelas menunggu adanya transparansi serta aksi konkret dari pemerintah dalam tragedi kilometer 50. Namun, mampukah keadilan hukum terwujud di negeri ini, di mana hukum selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Pemirsa, temukan jawabannya dalam acara Diskusi Media Umat, membedah buku putih tragedi kilometer 50. Pemirsa, Media Umat Channel, Anda juga pasti ingin tahu, Anda juga ingin mengharapkan transparansi dari peristiwa ini. Karena kita semuanya menginginkan keadilan tegak di muka bumi ini. Nah, buku putih ini telah di-launching dan memang tidak banyak yang kemudian mendapatkannya. Beberapa memang sudah beredar di tengah masyarakat melalui PDF-nya. Dan mungkin sebagai gambaran awal, saya ingin ungkap dulu apa isi dari buku putih ini. Buku putih ini sendiri berjudul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS, ditulis oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 6 Pengawal HRS. Jumlah halamannya ada 368 halaman dan diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, YPSI, Mei 2021. Isinya terdiri dari 5 bab yang terdiri atas pendahuluan, kemudian kronologi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS, yang ketiga profil para korban, yang keempat anotasi laporan Komnas HAM, dan yang kelima adalah analisis dan pendapat hukum. Yang menarik dari buku ini adalah adanya kesimpulan bahwa memang telah terjadi nyata-nyata pembunuhan yang tersistematis, dan di dalam hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang disebut berkait dengan institusi negara. Siapa pihak-pihak tersebut? Bagaimana tragedi ini? Dan mengapa Komnas HAM itu kemudian dinilai oleh publik belum memfungsikan diri sebagaimana mestinya, dan Komnas HAM terkesan kurang serius di dalam menangani masalah ini. Nah, itu semua akan kita bedah malam hari ini, dan tentu Anda masih bersama saya, Mujianto, di dalam diskusi online tabloid Media Umat. Dan yang menarik juga, di dalam buku ini diungkap adanya operasi yang disebut sebagai operasi Delima, dan di dalamnya juga diungkapkan adanya operasi untuk menghilangkan jejak kejahatan atau cover up operation. Dan ini
menjadi tanda tanya besar bagi publik, bagaimana ini semua bisa terjadi, ada apa di balik semua ini. Pemirsa Tabloid Media Umat Channel, kita akan diskusikan buku ini, kita bedah satu persatu dengan para pembicara yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama akan saya sapa dulu. Pembicara pertama adalah Bang Aziz Januar, SHMH. Beliau adalah kuasa hukum ya dari Habib Rizik, dan juga saya belum tahu posisinya di dalam kasus 6 Laskar FPI ini. Assalamualaikum Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujianto dan rekan-rekan senior-senior saya sekalian. Ya, kemudian saya akan sapa juga Profesor Sutegi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada aktivis HAM dan juga akademisi yang pernah menjadi komisioner Komnas HAM. Beliau adalah Dr. Manager Nasution. Assalamualaikum, Pak Manager. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muji, Prof. Steki, dan Ustadz Ismail tadi ada, dan kawan-kawan. Mas Aziz dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya adalah cendekiawan Muslim yang biasa juga hadir di diskusi kita adalah Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum, Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para narasumber yang berbahagia di malam yang berbahagia ini, karena besok adalah juga hari Arafah ya, kita diskusikan tentang permasalahan umat Islam tentu. Nah, saya akan berpindah dulu kepada Prof. Suteki, yang beliau ini merupakan ahli atau pakar sosiologi hukum dan juga seorang yang mengajar Pancasila, dan tentu beliau sangat paham juga dengan hukum-hukum pidana. Prof. Suteki, saya ingin tanggapan Anda. Dulu waktu kasus ini terjadi, itu segera mengusulkan dibentuk tim gabungan pencari fakta, ya, tidak sama seperti halnya kasus-kasus besar yang terjadi. Tapi ternyata memang tidak terrealisasi gitu ya. Dan sekarang sudah muncul lagi, ini ada buku putih ya. Nah, apakah ini cukup bisa menjadi bukti untuk mengungkap kasus ini kembali, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan juga Mas Mujianto, saya sebenarnya juga heran ya, kematian 3 orang warga dan 1 orang pendeta di Papua itu kan dibentuk TGPF. Ya waktu itu dibentuk oleh Menko Polhukam ya dengan keputusan Menko Polhukam nomor 83 tahun 2020. Nah, sementara apa ya, saya katakan pembunuhan yang sadis ya, yang terindikasi pelanggaran HAM itu justru ya HAM berat ya, malah dikatakan begitu ya. Tetapi tidak dibentuk TGPF. Ini kan sesuatu yang menurut saya ironi gitu ya. Sesuatu hal yang menurut saya ironi atau dikatakan ironis. Nah, atau juga bisa dikatakan di sini sudah terjadi non-equality before the law. Kalau dengan kasus yang sama seperti ini, mestinya pemerintah dalam hal ini melalui Menko Polhukam juga membentuk TGPF. Tapi sudahlah, tadi Mas Muji sudah menyampaikan kalau ya itu tidak terrealisasi, tapi bukan berarti ini berhenti, Mas. Itu maksud saya. Nah, dalam proses tidak boleh berhenti ya? Iya, tidak boleh berhenti. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, ini sebuah buku hasil investigasi itu tidak, sebenarnya ya saya katakan tidak berarti apa-apa jika penguasa itu tidak berkeinginan, dalam hal ini tidak ada political will untuk sungguh-sungguh mengungkap tragedi pembunuhan di kilometer 50 itu. Jadi kedudukannya itu juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti pengungkapan kasus. Itu Mas ya, kecuali berisiknya rakyat melalui gerakan-gerakan ya seperti sekarang ini ada gerakan bedah buku, ini terus bergaung, beresonansi begitu, dan kalau bisa membuat penguasa itu gerah, ya terusik gitulah ya. Jadi kalau bisa begitu. Nah,
Tapi kok kayaknya saya juga sedikit pesimis ini. Dalam situasi PPKM darurat ya sekarang ini dicantumkan, bahkan mungkin suatu saat mungkin masuk ke darurat sipil. Wah, itu berat sekali itu ya di pandemi COVID-19 ini. Jadi penguasa kayaknya ya sedikit sekali untuk punya political will di situ untuk menyelesaikan kasus ini ya, baik melalui pengadilan pidana apalagi kok melalui pengadilan HAM ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu. Jadi menurut saya memang tergantung dari political will dari pemerintah sendiri, Mas. Artinya kalau buku ini saja sebenarnya secara pembuktian tidak cukup kuat juga, begitu ya? Ya, nanti akan saya sampaikan. Sebenarnya kalau buku ini ya, kan tadi di bab 4 dan bab 5 itu ada anotasi dan juga analisis pendapat hukum di situ. Kalau kita lihat dua bab terakhir ini sebenarnya kalau di kasus-kasus yang sudah ada itu bisa dipakai sebagai namanya amicus curiae. Ya, amicus curiae itu nanti isinya ya ada legal opinion. Amicus curiae itu artinya sahabat pengadilan. Nah, ini biasanya dilakukan pada sistem hukum yang di common law system namanya ya. Common law system itu seperti Amerika itu bisa menggunakan amicus curiae untuk kemudian membuat legal opinion. Nah, di sini kan ada legal opinion ini. Ada anotasi dan juga analisis hukumnya. Indonesia menganut sistem yang kita sebut dengan civil law. Nah, tapi dengan civil law yang berbasis pada peraturan perundang-undangan itu kita juga pernah menggunakan model ini, Mas. Jadi amicus curiae itu pernah juga dilakukan misalnya dalam kasus Prita Mulyasari ya terkait dengan undang-undang ITE waktu itu. Itu juga ada 5 LSM ya, termasuk di situ ada lembaga bantuan hukum kalau nggak salah ya di situ. Itu bergabung kemudian membuat legal opinion dan diberikan hakim yang sedang memutus perkara. Kemudian kayak MK juga ada ya, ada amicus curiae ini modelnya ya, ada legal opinion yang disampaikan di dalam rangka hakim itu atau majelis hakim itu memutus perkara. Jadi posisinya sebenarnya bisa atau tetap bermanfaat ketika kasus ini dibuka atau ada political will pemerintah untuk mengungkap secara serius dan sungguh-sungguh terhadap dugaan pelanggaran HAM berat ini. Ya, artinya memang ini kembali lagi kepada political will pemerintah untuk mengungkap secara tuntas. Kalau tidak ada berarti ya memang harus ada gerakan untuk mendorong, begitu ya, Prof? Ya? Betul, itu harus ada gerakan mendorong. Kalau tidak ada, itu saya kok yakin ada kecenderungan untuk dipeti eskan itu. Ini mirip dengan kasus-kasus misalnya Talang Sari, Tanjung Priok, begitu? Ya, kasus pelanggaran HAM berat yang dulu lah itu bisa aja kan itu dipeti eskan karena political will-nya tidak ada gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu untuk tindak pidana ya kejahatan di bidang HAM itu kan terutama HAM berat ya. Itu tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi bisa kalau enggak pada rezim sekarang ya bisa nanti rezim nanti, Mas. Kalau itu ada kemauan begitu ya sebenarnya kayak Talang Sari atau yang lain ya termasuk pelanggaran HAM berat yang lain itu bisa karena tidak mengenal masa kadaluarsa ya itu di pasal berapa ya 48 kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Ya. Nah, kemudian bagaimana secara sosiologis ya pengaruh penanganan kasus ini terhadap persepsi masyarakat ya di dalam proses penegakan hukum? Ya, kalau saya lihat kan masyarakat itu sekarang ini sedang disodori ya. Proses disodori ketidakadilan ya dalam penanganan tragedi kilometer 50 itu ya. Maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya oleh masyarakat. Ya antara lain yang pertama, masyarakat itu harus terus menyuarakan ketidakadilan tersebut dengan media apapun. Dan menurut saya juga jangan bertindak kontraproduktif. Apalagi tokoh-tokoh yang kemarin ya, ini yang
juga ditanggapi oleh Pak Marwan Batubara itu ya. Sekelas Pak Amin Rais itu menurut saya ini ya agak gegabah ketika menyatakan bahwa polisi dan TNI itu tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat ini gitu loh. Nah, ini kan kemudian pernyataan itu menjadi apa ya, santapan yang empuk gitu ya bagi pihak yang menurut saya ingin agar kasus ini menjadi remang-remang, menghilang atau mungkin dipetieskan gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat itu juga harus terus menuntut agar tragedi ini tetap diusut ya hingga akarnya. Dengan apa? Dengan meminta pemerintah untuk membuat TGPF yang independen itu. Nah, nanti berbekal dari hasil investigasi Komnas HAM, kan itu sudah ada rekomendasinya Thomas itu, dan juga buku putih TP3 ini, itu pencarian fakta itu bisa secara independen dapat dilakukan. Nah, lebih mudah begitu ya? Ya lebih mudah mestinya, karena sudah paling tidak sudah ada investigasi awal, dan itu ya bolehlah dikatakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ya cuma mengapa dalam hal ini harus kita lakukan itu, karena sampai sekarang ya tragedi itu kan belum terkuak tabirnya. Jadi bisa dikatakan masih penuh misteri. Nah, masih juga banyak sisi gelapnya yang belum tersingkap. Misalnya seperti kemarin ada artikel yang dibuat oleh Mas Rizal Fadilah ya, yang itu bicara tentang mana mobil mana itu ya. Kalau saya lebih ke persoalan ini ada yang belum tersingkap itu justru apanya? Bukan hanya mobilnya, tetapi Ghost Rider-nya. Ini ada film Ghost Rider itu ya. Jadi ini Ghost Rider-nya dalam 3 mobil itu sebenarnya siapa itu yang di dalamnya? Karena ada 3 mobil itu, ada 2 Avanza dan ada Land Cruiser itu yang menurut saya itu belum tersingkap sampai sekarang kok ini masih misterius ya. Jadi ini Ghost Rider-nya itu harus ketemu ini. Kalau ini ketemu saya kira ini membuka juga apa ya, tabir yang selama ini masih belum tersingkap dan itu masih misterius di situ. Lalu yang ketiga, masyarakat juga harus tetap mengawal ini ya, proses penyelesaian perkara. Ya tadi Mas Aziz bisa mengatakan apakah itu dianggap sebagai kejahatan biasa ya, ataupun apalagi sebagai pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah, ini harus terus dikawal. Karena ya mungkin bisa jadi begini ya. Kan yang tadi sudah ditetapkan ada 3 tersangka ya kalau nggak salah Mas Aziz ya. Lalu yang satu pada bulan apa itu Januari dinyatakan apa itu bukan di bulan Januari tapi kejadiannya di bulan Januari katanya mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia ya waktu itu ya. Nah tapi kita bisa melihat kalau ini serius peradilan terhadap 2 tersangka pembunuhan ini boleh jadi akan menjadi apa namanya pintu masuk pengungkapan tragedi di kilometer 50 ini. Kemudian yang keempat, masyarakat juga saya kira dapat menuntut DPR itu ya supaya pemerintah itu segera membentuk TGPF dan menyelenggarakan pengadilan HAM untuk membuktikan apa? Ya, ada tidak adanya pelanggaran HAM karena ini dugaannya ada kok. Nah, kalau perlu kan nanti di pengadilan HAM di pengadilan itu nanti dibuktikan ada enggak sebenarnya pelanggaran HAM berat itu? Kan menurut saya begitu, daripada nanti diadili di pengadilan biasa, ternyata itu sebenarnya adalah peradilan pelanggaran HAM berat. Nah nanti malah jadi 2 kali kejadian dalam hal peradilan. Menurut saya lebih baik kalau memang dugaannya kuat di situ ya bentuk saja pengadilan HAM untuk membuktikan kan begitu Kak. Dugaannya keras, dugaannya kuat. Kalau waktu itu dinyatakan Pak Menko Polhukam itu bahwa oh ini pengadilan HAM berat itu kan ya itu kan ada genosida dan yang kedua kejahatan kemanusiaan kan harus TSM. Siapa bilang nggak ada TSM? Adanya cuma meluas atau sistematik. Itu kok. Dan itu atau alternatif bukan kumulatif meluas dan sistematik, enggak, cuma 2, meluas atau sistematik. Nah, tampaknya ini yang diungkap ya, ingin diungkap di buku putih TP3 ini kan persoalan yang sistematik itu.
tanpa ingin dibuktikan, dan menurut TP3 itu terbukti. Maka ketika misalnya Pak Amin Rais itu menyatakan ada bahwa polisi dan TNI tidak terlibat, kemudian ditanggapi Pak Mahfud itu sebagai bahwa ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat, wah ini jadi repot juga ini, kan itu toh. Nah, maka buru-buru Pak Marwan Batubara mengklarifikasi kan waktu itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu bukan berarti di dalam kasus ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Ya, yang saya sayangkan waktu itu di pertemuan beberapa hari yang lalu itu kan, loh kok tidak diklarifikasi oleh Pak Amin Rais sendiri, itu gimana? Betul kan Mas Aziz? Oh ya. Pak Amin Rais ada, yang mestinya itu Pak Amin Rais yang klarifikasi. Bahwa kami maksudnya bukan dalam rangka menegasikan tiadanya pelanggaran HAM berat. Kan gitu kan. Nah kalau pernyataannya nggak terbantahkan oleh yang bersangkutan, nah berarti buku 3 ini saya katakan kan setengah hati kalau begini. Ya kan setengah hati. Pengungkapan apalagi yang tadi saya sebut Ghost Rider itu ternyata tidak terungkap juga di buku 3 ini. Nah ini kan ya memang mungkin ada aspek safety ya, ada persoalan keselamatan diri dan seterusnya, saya pikir adalah, karena ya itu tadi, kita ngomong demokrasi tapi ketika orang bicara benar, mengungkap kebenaran, ya resikonya berat sekali. Betul Mas Aziz ya? Jadi itu resikonya itu, waduh, kayaknya ini masih timbang-timbang di sini Mas. Saya lihat ya di buku buku putih TPD meskipun disebut buku putih, tapi kan itu bisa juga dinalari sebagai apa ya? Kalau saya katakan ini merah kan putih. Ya. Merah putih sekali begitu toh. Tapi ini bisa dikatakan ini sebenarnya curcolnya para saksi gitu ya, yang tidak keterangannya tidak diberikan berdasarkan sumpah itu. Nah, nanti kalau misalnya ini saksi-saksi di sini ya, proses penyelenggaraan SPP, maksud saya pengadilan HAM itu berjalan, saksi-saksi ini harus mau memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan, baru itu nanti akan menjadi alat bukti. Tapi ketika ini saja, saya tadi katakan ini sebatas sebagai amicus curiae, yang dilakukan TP3 itu amicus curiae, kemudian memberikan anotasi dan juga analisis pendapat hukum, itu saja sebatasnya. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri paling tidak juga cukup bisa dibawa lagi untuk mengungkap kasus itu ya, gitu ya Prof. Ya, tapi tadi saya katakan ada kemungkinan kalau di persoalan ini ke depan itu ya, ini kan saya mengatakan suram. Suramnya kenapa? Karena di sini saya lihat ada istilahnya itu apa? Interest, conflict of interest. Jadi ada conflict of interest. Maka tadi Mas Aziz mengatakan, loh kalau memang gitu kenapa nggak diungkap? Mana itu CCTV? Kenapa lokusnya malah bangunannya kalau memang itu berkepentingan ya mestinya malah dikasih polis lain ya, Mas Aziz ya. Dikasih polis lain, diamankan, CCTV-nya tetap. Mestinya kan begitu. Tapi menurut saya di sini ada conflict of interest. Maka saya melihat meskipun sudah ada bahan pembanding hasil investigasi itu ya dari Komnas HAM juga dari DP3 itu tampaknya aparat hukum ini tetap akan cenderung pasif, mengingat tadi ada conflict of interest. Nah, kenapa kok ada conflict of interest? Nah, di situ ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM berat oleh penguasa. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau dikatakan ke depan bagaimana, apalagi di masa pandemi ini sudah pada sibuk semua, ya dalam tanda kutip juga banyak kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Wah, protes di mana-mana, ya kan? Di Manado, di Sulawesi, di mana ya, di Jawa juga begitu, protes terhadap PPKM darurat itu sudah terjadi. Saya kira juga ini jadi PR tersendiri, dan saya kok yakin ini untuk masa rejim sekarang ini kok saya memprediksikan tidak akan terungkap secara baik. Bahkan prosesnya saja mungkin tidak terungkap, tidak dijalankan pada rejim sekarang. Tapi saya katakan, wong tindak pidana dalam arti pelanggaran HAM berat itu kan tidak mengenal daruarsa. Jadi bisa nanti setelah rejim ini berakhir atau mungkin tambah 5 tahun lagi, nanti rejimnya ganti, bisa diungkap. Maka tadi Mas Aziz mengatakan,
Lah makar Allah lebih top nanti ya, lebih top. Kalau nggak sekarang ya nanti dituntut di akhirat itu. Ya, baik Prof. Ya meskipun mungkin tampak suram, tapi ya tetap harus ada optimisme ya di tengah-tengah masyarakat. Exactly. Maka tadi saya katakan kalau nggak sekarang ya mungkin rezim berikutnya itu bisa mengungkap karena tidak adanya masa kadaluarsa untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat. Saya akan berpindah ke Prof. Sutekini. Prof, kelihatannya masa depan keadilan di negeri kita ini adalah sesuatu yang sangat mahal ini, Prof. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya untuk kemudian bisa menjunjung tinggi keadilan, juga mendorong penegakan keadilan seadil-adilnya, Prof. Ya, Mas Muji, bahkan di pidato pengukuhan saya ya, tanggal berapa itu, di bulan Agustus 2010 itu, saya pernah menyampaikan bahwa mencari keadilan di Indonesia itu ibarat menunggu atau menanti pelangi di malam hari yang sunyi. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu ya? Karena hukum itu sebenarnya dipakai hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Ini dari rezim ke rezim. Sementara kalau kita lihat teori ya, ada relasi antara hukum, kemudian demokrasi dan HAM. Ini disebut, relasinya itu disebut dengan relasi yang piramidal. Artinya rule of law atau hukum ini harus menjadi pijakan untuk bisa adanya demokrasi. Jadi kalau hukumnya itu buruk hanya sebagai legitimasi kekuasaan, nggak mungkin negara itu demokratis. Ketika demokrasi itu tercabik, ya. Jadi bahkan dikatakan Levitsky itu ya, demokrasi dies, ya. How democracy dies. Itu yang nggak mungkin terwujud namanya penghormatan, ya, to respect, to fulfill, and to protect terhadap hak asasi manusia. Maka di sini akan muncul itu upaya untuk mewujudkan keadilan itu tidak mungkin terjadi. Itu mencerminkan atau bercermin pada nilai-nilai yang kita sebut dengan justice atau keadilan dan juga kebenaran. Itu yang jadi persoalan utama. Jadi kita berharap boleh, optimis oke, tapi realitas yang terjadi itu justru keadilan itu sulit untuk kita cari, rakyat juga sulit untuk mencari keadilan ketika terutama berhadapan dengan penguasa. Ini jadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, saya kira ya tidak ada salahnya. Tadi tujuan itu bukan sesuatu yang dikatakan yang utama, tetapi proses. Bagaimana dalam hal ini kita tetap menjadi buzzer. Buzzernya untuk buzzing. Membuat riuh di sosmed, kita bikin riuh, bukan gaduh ya, riuh rendah. Artinya di situ kita tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan, ya apapun ya, itu memang ada resiko-resiko. Termasuk Pak Marwan Batubara juga punya resiko, kan itu kan. Dan TP3 punya resiko. Makanya saya tadi katakan ini nggak mungkin terungkap semua di tape buku putih, itu nggak mungkin. Bahkan saya mengatakan ada setengah hati. Memang ada resiko-resiko yang kalau semua diungkap di situ berbahaya. Terutama untuk penyusun itu sendiri juga berbahaya gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir begini, Mas. Ya ini saya kira juga kami diskusikan di namanya Universitas Online ya di Ponorogo ya. Kami kan punya itu setiap hari diskusi itu. Dan itu sudah saya diskusikan waktu itu Mas Kristiono itu menyajikan tentang apakah dengan TP3 ya buku putih TP3 itu menjadi trigger untuk terjadinya penyatuan elit politik Islam. Ini penting di sini. Karena kalau elit politik kita itu masih bercerai-berai dan mungkin memang diciptakan untuk bercerai-berai. Sehingga
ya dalam tanda kutip kejayaan Islam di Indonesia itu mesin kita itu majority, ya ada 80, sekian persen, ya ada 87 sekian persen itu kita Islam, kita Muslim maksud saya, itu kita sendiri masih mengalami bagaimana persekusi, bagaimana dalam tanda kutip kriminalisasi, bagaimana adanya diskriminasi, ketidakadilan, inequality, ya before the law itu, maksudnya equality before yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang kita, ya juga para ulama dan ustadz itu kita alami di situ. What happened? Kenapa kok bisa terjadi begini? Ini jadi persoalan tersendiri. Semoga ini yang digawangi oleh Pak Marwan Batubara ini TP3 tetap kita hargai dan semoga ini menjadi salah satu trigger untuk penyatuan elit politik Islam. Nah saya juga kadang mikir-mikir, lah ya wong partai politik yang wis ono gitu ora gede-gede ya, nggak segera besar dan bagaimana bisa merangkul semua, malah ono partai politik eneh yang baru, ini baru. Lah ngopo gitu loh ya. Gua rame-rame, Pak. Saya itu mikir, ya sing wis ono iki gedheke gitu loh. Dibesarkan. Gua rame-rame, Pak. Oh, rame-rame riuh terus ya. Malah gaduh jadi itu jelas itu loh. Yang sudah ada malah dipersekusi, yang ada tidak dimanfaatkan baik. Itu apa? Untuk apa membentuk partai-partai baru itu? Menurut saya itu nggak penting. Itu menunjukkan bahwa kita friksinya akan semakin besar. Itu bahwa namanya partai kan tujuannya meraih kekuasaan. Tapi kalau umpama kita itu menyatu di situ dalam partai, misalnya partai memang betul-betul itu kita perjuangkan bagaimana syariat Islam itu bisa diterapkan di Indonesia dengan segala sesuatu yang kita miliki di sini, itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Tujuan memang oke nanti, tapi proses ini tetap harus kita lakukan dan kita mestinya tidak dalam posisi yang selalu dikatakan netral. Netral itu kan SDM kan, boleh selamatnya dewe-dewe ya, selamatkan diri masing-masing itu kan gitu kan. Nggak boleh netral, memang kita harus berada di koordinat mana. Anda sebagai pecundang atau sebagai pejuang, udah titik di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Suteki.